Sobatku semuanya dan saudara semua terkasih, selamat berjumpa kembali dengan Loka Rasa. Sebelumnya, agar kalian belum subscribe lah, komen, share, and like channel saya Loka Rasa. Dan tak lupa saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriah bagi yang merayakan. Minal aidin wal faizin. Saya mohon maaf lahir dan batin. Saudara semuanya, pertemuan yang telah berlalu, saya telah menginformasikan tentang pengalaman saya, yaitu tentang mengolah rasa atau mengolah perasaan. Pada pertemuan ini, saya akan membentangkan pengalaman saya tentang apa yang dimaksud dengan usaha mencucikan jiwa dan raga. Mengapa saya katakan mencucikan jiwa dan raga? Mencucikan jiwa adalah tidak lepas kaitannya dengan keadaan raga kita. Untuk itu, agar kalian semuanya tidak gagal untuk memahami apa yang akan saya bicarakan ini, masalah usaha-usaha cara mensucikan jiwa raga. Sahabat Tani, memang tidak mudah untuk melakukan, untuk mencapai, untuk memindai agar kita dapat mensucikan diri, mencucikan jiwa dan raga, agar kita dapat mendekat dan mengenali keberadaan Allah yang Maha Kuasa. Sahabatku semuanya, untuk dapat mencucikan jiwa raga, mencucikan diri pribadi kita, mencucikan rohani kita dan jasmani kita harus banyak berlatih secara kontinu, dan jangan sampai jemu-jemunya melatih kesabaran kita di dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan, di dalam kita menjalani hidup di dunia yang fana ini, yang penuh dengan berbagai macam rintangan dan hambatan di dalam mencapai suatu tujuan dalam hidup. Sahabatku semuanya, di dalam mencapai kesucian jiwa raga, caranya kita harus bisa menggunakan akal sehat kita untuk bisa memahami yang situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, kita harus berlatih sabar, menerima adanya. Kemudian kita tidak boleh terlalu menggerutu. Memang banyak sekali masalah yang ada di sekitar kita. Misalnya, kalau ada masalah kita difitnah oleh orang lain,
jangan terburu kita mengambil tindakan, tetapi kita analisa dulu. Apakah benar orang itu memfitnah saya? Kalau benar, apa salah saya? Apa permasalahannya kok saya sampai difitnah? Kita gunakan akal sehat. Oh, kiranya orang itu tidak mungkin kalau fitnah saya. Maka langkah sebaiknya kita harus menerima apa adanya. Yang penting kita tidak berbuat sesuatu, tidak berbuat yang sifatnya merugikan orang lain. Kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita harus kita kuasai. Jangan sampai kita bertindak hal-hal yang negatif, yang bertentangan dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Apakah kehendak Allah yang Maha Kuasa? Sahabatku, kita sebetulnya setiap saat selalu dibimbing hidup kita. Kita hidup di dalam berbuat. Sebelum bertindak kita sudah dibimbing. Sebetulnya di dalam hati ini, di lubuk hati yang paling jauh sekali, ini berselip ada dua ruangan. Dua ruangan yang tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita rasakan, dapat kita dengar lewat telinga. Di sana, di dalam ruang-ruang yang jauh di lubuk hati kita, ada ruang positif dan ruang negatif. Ruang positif adalah bisikan-bisikan dari Allah yang Maha Kuasa yang menunjukkan langkah, perbuatan, tingkah laku, kehendak yang mengajarkan kita untuk berbuat yang baik, yang bisa menyenangkan orang lain, dapat membahagiakan orang lain. Itu kita harus sadar. Dan di sana juga ada ruang di dalam lubuk hati yang terdalam yang ditempati oleh energi negatif, yaitu kekuatan iblis. Yang sesungguhnya iblis selalu mempengaruhi kita, mempengaruhi hidup kita dalam kehidupan sehari-hari untuk berbuat yang maksiat, berbuat yang jahat, berbuat yang dapat merugikan orang lain, bertindak yang tidak pantas, yang bertentangan dengan ajaran ilahi. Inilah sahabatku semuanya. Maka kita hidup di dunia ini karena sudah dibekali dengan kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menganalisa tentang apa itu yang jahat, apa itu hal yang baik, apa itu hal yang tidak baik, itu yang baik. Kita analisa menggunakan akal sehat kita untuk bertindak. Sahabatku, memang sesungguhnya kita hidup di dunia ini berjuang untuk melakukan suatu perbuatan, berjuang untuk melakukan suatu tindakan. Apa yang harus kita perbuat? Sebelum kita berbuat, sebelum kita bertindak, di dalam hati ini sudah ada pertempuran antara si baik dan si jahat, antara yang gelap dengan yang terang. Perbuatan yang baik selalu mengajarkan, selalu membimbing, jangan berbuat demikian, itu dosa. Jangan berbuat demikian, itu tidak baik, merugikan orang lain, membuat orang susah. Tetapi yang jahat dari pengaruh energi negatif
dari pengaruhnya iblis berkata, ayo ikut aku main judi, ayo ikut aku minum minuman keras, ayo ikut aku pergi jauh ke sana mencari senang-senang, ayo ikut aku bunuh orang lain itu, pukul orang lain itu. Inilah peperangan, pertempuran di dalam jiwa kita. Maka kita harus bisa mengkomunikasikan, menggunakan akal sehat kita dengan mempersatukan cipta, rasa, dan karsa untuk mengambil suatu keputusan dalam bertindak. Oh, ini tidak baik, saya tidak boleh bertindak. Oh, ini baik, harus kita lakukan. Harus kita lawan kejahatan ini. Kita harus lari dari keburukan ini, kejahatan ini, sesuatu yang tidak terhormat ini. Kita harus lakukan ini supaya bisa orang ini senang, ini bahagia. Inilah sebetulnya kita hidup di dunia ini. Di dalam melakukan perjalanan hidup ini selalu berjuang untuk mencari dan mencari apa itu yang disebut kesucian jiwa. Kalau kita sudah bisa hidup dengan kesucian jiwa kita, maka kita hidup akan tenteram. Bagaimana caranya supaya kita hidup suci? Kita harus bisa mengalahkan hawa nafsu. Hawa nafsu yang jahat, hawa nafsu yang tidak baik, hawa nafsu yang tidak adil, hawa nafsu yang merugikan orang lain. Kita harus lawan itu, harus kita kalahkan itu. Dan kita hidup sebenarnya menurut para orang-orang terdahulu kita, menurut orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, para leluhur kita, bahwa ada pepatah dalam bahasa Jawa begini, wong urip iku sejatine amung mampir ngombe. Wong urip iku sejatine amung mampir ngombe. Jadi hidup kita di dunia hanya sebentar saja. Ya. Seperti orang yang sedang beristirahat, minum nanti terus pergi. Ini. Maka satu-satunya supaya kita dapat mencapai kesucian jiwa raga, maka kita harus bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang sifatnya negatif, yang sifatnya akan menjerumuskan kita di dalam lembah kesengsaraan, ke dalam hidup yang menderita. Oleh karena itu, saudara semuanya terkasih, para sahabatku semuanya, memang untuk mencari kesucian jiwa itu tidak mudah, tapi kita perlu berlatih dengan sabar dan tekun. Kita selalu dengarkan kata hati sebelum kita berbuat sesuatu, kata hati yang berasal dari energi positif yang datangnya dari Allah yang Maha Kuasa, kemudian berperang melalui energi negatif yang berasal dari iblis. Dan semuanya itu kita harus bisa menempatkan tingkah laku mana, perbuatan mana yang harus kita lakukan supaya kita dapat hidup yang suci. Apa ukurannya hidup yang suci, saudaraku semuanya? Ukuran kalau kita sudah bisa mencapai hidup yang suci, yang bersih dari segala perilaku yang tidak baik, kita dikatakan sudah bisa bersih, bisa suci. Kalau kita sudah bisa menjauhi semua larangan untuk Allah yang Maha Kuasa dan dapat menjalankan kewajiban kita sesuai dengan perintah ilahi, yaitu berbuat kebaikan yang bisa menyenangkan orang lain, berbuat yang dapat membahagiakan orang lain. Kita yang dikatakan kita sudah bisa mencapai titik kesucian jiwa apabila kita sudah tidak memikirkan harta duniawi. Jadi kita hidup tidak selalu memikirkan duniawi, ya, tidak
menginginkan hak milik orang lain. Kita mencari jalan hidup yang dapat menenteramkan jiwa dan raga. Ya, saudara semuanya, memang menurut saya, pengalaman saya, untuk dapat mencapai hari itu, kita dapat hidup dengan kesucian dan kita dapat mencegah hawa nafsu kita berbuat jahat. Kita harus selalu ingat perjuangan hidup kita sehari-hari. Setelah bangun tidur, kita bekerja, berbuat apa, melakukan apa, bagaimana akibatnya, terus saya harus bagaimana. Kalau saya pada waktu pagi sampai dari matahari terbit sampai matahari tenggelam, sebelum tidur kita mengoreksi diri, mengoreksi perbuatan kita, tingkah laku kita, apa yang telah saya lakukan pada hari ini. Semua perbuatan kita yang jahat, yang kurang baik, yang tidak benar, yang melanggar perintah Allah, inilah bukti nyata kesaksian kita dari mereka yang sudah merasakan khasiat jiman pitutur koreksi, dan habat ali. kita data hal yang tidak baik, yang kurang baik, yang tidak menyenangkan orang lain, merugikan orang lain, menipu, membunuh, berbohong. Kita data, setelah itu kita memanjatkan doa pada Allah yang Maha Kuasa. Kita duduk bersila, mengucapkan syukur atas karunia ilahi telah diberi hidup di pagi sampai matahari tenggelam, dan mohon maaf atas dosa tingkah laku yang tidak menyenangkan Allah. Mohon ampun dan berjanji tidak mengulangi lagi. Dan mohon petunjuk supaya besok nanti malam bisa tidur dengan nyenyak dan bersedia menerima apa yang kita lakukan besok pagi dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Itu kita lakukan terus menerus kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kita selalu mendekatkan diri pada Allah yang Maha Kuasa. Maka dengan cara ini, sahabatku, percayalah, cobalah apa yang aku informasikan ini. Seperti jantung, Anda pasti akan mendengar, hipertensi, paru-paru, asma, dan merasakan penyakit lainnya. Kini, melalui kata hati kalian apa yang dibisikkan kepada kita melalui telinga, melalui cipta, rasa, dan karsa kita dari Allah yang Maha Kuasa. Dengan cara ini kita dapat menerima kehadiran ilahi, kehadiran Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang dapat kita terima melalui sanubari kita, melalui cipta rasa kita, melalui pada waktu kita tidur, melalui mimpi, melalui panca indera kita yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Sahabatku semuanya, sekali lagi usaha cara untuk mencari kesucian diri adalah kita harus selalu berlatih sabar, menerima adanya, tidak mudah terkena pengaruh oleh orang lain. Kita harus selalu mendekatkan kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Bila melakukan kesalahan, segera bertobat, minta ampun, dan jangan melakukan lagi, jangan mengulangi lagi. Dan kita selalu minta petunjuk dari Ilahi tentang apa yang harus kita lakukan, supaya kita selalu tetap di bawah lindungan Allah yang Maha Kuasa. Saya kira sampai di sini sahabat semuanya tentang kesucian diri. Saya ucapkan terima kasih atas keikutsertaan kalian di dalam mengikuti kegiatan saya pada saat ini, dan semoga ada manfaatnya bagi kalian semuanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, komen, share, dan like channel saya Loka Rasa. Kecamatan Gubuk di Apotek Tegowanufarma.
Dan saya kira sekali lagi sampai di sini. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan dengan saya Luka Raza. Amin. Terima kasih. Dan di rumah Bapak Turmudi, Dusun Jati Petin, Desa Rawasari, Kecamatan Gubo, Ancer-Ancer, dari Ponpes Kuaron ke selatan atau